Siapa yang menulis sejarah teori Yunan? Kita semua pernah duduk di bangku sekolah, membuka buku pelajaran sejarah, dan membaca satu kalimat yang seolah mutlak nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Kalimat itu begitu sederhana, namun di baliknya tersembunyi sebuah konstruksi besar yang membentuk cara kita memandang diri sendiri sebagai bangsa. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang pertama kali menulis narasi itu? Siapa yang memutuskan bahwa asal-usul kita harus dirunut dari dataran tinggi Tiongkok Selatan? Dan lebih penting lagi, kenapa teori itu bisa begitu mendominasi, seolah tak ada alternatif lain? Teori Yunan bukan muncul dari langit. Ia lahir dari sebuah zaman ketika dunia sedang dilanda gelombang kolonialisme dan ilmu pengetahuan dipakai bukan hanya untuk memahami dunia, tapi juga untuk mengendalikannya. Di masa itu, para peneliti Eropa berlomba-lomba menyusun pohon silsilah bangsa-bangsa dengan anggapan bahwa peradaban selalu datang dari utara, dari pusat kekuasaan menuju wilayah pinggiran. Nusantara, yang begitu luas dan kaya ini, dilihat bukan sebagai sumber, tapi sebagai produk. Maka ketika antropolog dan linguis Belanda seperti Harry Kern menyusun teori migrasi, ide itu langsung diterima begitu saja, bukan karena bukti yang tak terbantahkan, tapi karena ia cocok dengan kerangka berpikir kolonial yang sudah dibentuk, bahwa bangsa ini berasal dari luar. Dan karena itu, perlu diarahkan dari luar. Apa yang dilakukan oleh Harry Kern pada abad ke-19? Bukan hanya sekadar kerja ilmiah, ia sedang menulis ulang masa lalu kita dari sudut pandang kolonial. Ia menyusun hipotesis migrasi Austronesia dari Tiongkok Selatan melalui Taiwan dan Filipina ke Nusantara, hanya berdasarkan kemiripan linguistik yang sangat terbatas. Tidak ada bukti arkeologis pada saat itu. Tidak ada temuan DNA, hanya bahasa, tapi hipotesis itu diterima dan dilestarikan. Karena narasi ini memberikan legitimasi bahwa wilayah jajahan seperti Indonesia memang dibentuk dari luar, bahwa kita hanyalah tanah kosong yang diisi oleh gelombang migran. Ini bukan sekadar teori, tapi justifikasi kolonialisme. Jika bangsa ini berasal dari luar, maka menjajahnya adalah seperti mengelola tanah warisan. Seiring waktu, narasi ini terus dipelihara, bukan hanya oleh penjajah, tapi juga oleh bangsa yang dijajah. Setelah kemerdekaan, para akademisi lokal yang belajar dari institusi kolonial melanjutkan narasi yang sama. Mereka tidak banyak bertanya, karena pada saat itu, belum ada cukup data untuk membantah. Maka teori Yunan masuk ke dalam kurikulum nasional, diajarkan secara turun-temurun, seolah itu adalah kebenaran mutlak. Anak-anak bangsa diajari bahwa leluhurnya adalah pelancong dari utara. Padahal bukti-bukti yang belakangan muncul justru menunjukkan bahwa manusia modern sudah ada di wilayah ini, jauh sebelum migrasi yang dimaksud terjadi. Seolah ada sesuatu yang sengaja dikubur, atau setidaknya diabaikan. Yang menulis sejarah pada Akernia adalah mereka yang punya kuasa untuk mendefinisi. Dalam konteks teori Yunan, sejarah kita ditulis oleh para orientalis Eropa dan diteruskan oleh akademisi lokal yang belum berani menggugat bangunan lama. Ini bukan soal salah atau benar secara ilmiah semata, tapi soal struktur kekuasaan dalam pengetahuan. Ketika satu teori terus-menerus diulang dalam buku teks, seminar, dan kurikulum, maka ia menjadi semacam doktrin. Dan saat sebuah doktrin menjadi bagian dari identitas nasional, menggugatnya seperti mengguncang fondasi kebangsaan itu sendiri. Maka sangat wajar jika banyak pihak yang resisten terhadap revisi sejarah. Bukan karena bukti kurang, tapi karena dampaknya terlalu besar. Tapi sains tidak berhenti. Dalam 2 dekade terakhir, arkeologi dan genetika telah memberikan pencerahan baru. Temuan Homo floresiensis di Flores, lukisan gua purba di Sulawesi, serta analisis DNA kuno menunjukkan bahwa manusia modern telah menghuni wilayah Indonesia sejak puluhan ribu tahun lalu jauh. Sebelum gelombang migrasi dari Yunan, jalur migrasi maritim dari Afrika langsung ke Asia Tenggara mulai diperhitungkan sebagai alternatif yang jauh lebih masuk akal. Ini artinya, teori Yunan bukan hanya usang, tapi telah kehilangan landasan ilmiahnya. Dan pertanyaannya kembali muncul, kalau begitu, kenapa kita masih diajarkan teori ini di sekolah-sekolah? Jawabannya bisa membuat kita tidak nyaman. Karena yang menulis buku sejarah bukan hanya sejarawan, tapi juga birokrat, pengambil kebijakan, dan kadang ideolog. Narasi besar seperti teori Yunan bukan hanya soal asal-usul, tapi soal arah politik kebudayaan. Dalam masyarakat pasca kolonial seperti Indonesia, ada semacam trauma kolektif yang membuat kita cenderung menerima narasi luar sebagai lebih sahih. Kita lebih percaya pada validasi asing daripada keberanian untuk menggali identitas sendiri. Maka teori yang berasal dari dunia barat, yang dulu dikembangkan oleh penjajah,
justru diterima sebagai kebenaran akademik mutlak. Sebuah ironi yang terus diwariskan tanpa disadari. Dan disinilah letak bahayanya. Ketika bangsa ini tidak menulis sejarahnya sendiri, maka ia akan selalu menjadi karakter pendukung dalam cerita orang lain. Ketika asal-usul kita ditentukan oleh teori yang tidak lahir dari pengalaman kita sendiri, maka identitas nasional kita akan terus bergantung pada kerangka luar. Kita tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Karena dalam narasi itu, kita bukan pencipta, melainkan penerima. Kita bukan pusat, melainkan pinggiran. Maka upaya untuk menulis ulang sejarah bukan hanya tentang mencari kebenaran ilmiah, tapi tentang merebut kembali hak atas jati diri. Kita perlu mulai bertanya, kenapa buku pelajaran tidak menyebutkan teori lain? Kenapa narasi tentang jalur maritim dan peradaban lokal pramigrasi tidak dimasukkan ke dalam kurikulum? Kenapa para peneliti yang mengusulkan pandangan baru seringkali diabaikan? Atau bahkan dianggap radikal? Mungkin jawabannya ada pada ketakutan akan perubahan. Karena begitu satu narasi runtuh, seluruh sistem pendidikan, identitas nasional, bahkan relasi internasional bisa terguncang. Maka lebih mudah mempertahankan yang lama, meski sudah rapuh, daripada menerima kenyataan bahwa kita perlu memulai dari awal. Namun zaman telah berubah. Generasi baru kini tumbuh dengan akses informasi yang lebih luas. Mereka mulai mempertanyakan apa yang diajarkan. Mereka mencari sumber sendiri, membaca laporan penelitian internasional, dan melihat bahwa ada banyak versi sejarah yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Dan dari sinilah harapan itu muncul, bahwa sejarah kita bisa ditulis ulang, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk mengungkapkan bahwa kita bisa membangun identitas berdasarkan bukti, bukan berdasarkan warisan kolonial. Kita tidak perlu malu untuk menerima bahwa selama ini kita diajarkan narasi yang mungkin keliru. Justru keberanian untuk merevisi itulah tanda bangsa yang dewasa. Kita harus mengakui bahwa sebagian sejarah kita ditulis bukan untuk membebaskan, tapi untuk mengendalikan. Dan sekarang, saat bukti-bukti baru terus bermunculan, saat teknologi memungkinkan kita menelusuri DNA leluhur, menggali artefak purba, dan memahami pola migrasi lebih akurat, maka tidak ada alasan lagi untuk bertahan pada mitos yang rapuh. Mungkin inilah saatnya kita bertanya, bukan hanya siapa kita, tapi siapa yang selama ini menulis siapa kita itu. Karena selama kita tidak punya jawaban untuk itu, kita akan terus menjadi bangsa yang kehilangan arah. Tapi jika kita mulai menulis sendiri sejarah kita, maka kita tidak lagi sekadar mewarisi masa lalu. Kita sedang membentuk masa depan. Dan kepada setiap guru, setiap siswa, setiap pembaca, dan setiap pencari kebenaran ini adalah ajakan. Mari kita gali ulang sejarah kita, buka kembali naskah-naskah kuno, dengarkan suara masyarakat adat, baca ulang peninggalan leluhur kita, dan tempatkan mereka dalam konteks yang lebih adil. Karena kebenaran tidak akan muncul dari buku-buku yang disusun dalam kekuasaan, tapi dari keberanian untuk menggali dan bertanya. Karena pada akhirnya, sejarah yang tidak kita tulis sendiri akan selalu digunakan untuk mengatur arah kita. Maka sekarang, saat kita tahu siapa yang menulis sejarah teori Yunan, saatnya kita ambil alih pena itu dan mulai menulis ulang kisah kita dari tanah kita dengan suara kita sendiri. Dan jika kita ingin menulis ulang kisah kita dari tanah kita dengan suara kita sendiri, maka langkah pertama adalah keberanian untuk melihat ulang semua yang pernah kita anggap mutlak. Kita tidak harus membuang semua warisan pemikiran masa lalu, tapi kita harus berani meninjau ulang mana yang benar-benar lahir dari pengalaman kita sebagai bangsa, dan mana yang hanya ditempelkan dari luar. Karena selama narasi itu berasal dari pena yang tak memahami denyut tanah ini, maka kebenaran akan terus terseret oleh arah angin yang tak berpihak pada kita. Membongkar teori Yunan bukan soal menyerang sejarah, tapi soal menyelamatkannya dari kepalsuan. Ini bukan sekadar persoalan akademik. Ini menyangkut cara kita mendidik anak-anak kita. Apakah kita ingin mereka tumbuh sebagai pewaris tanah besar yang percaya pada kekuatan leluhurnya, atau sebagai bangsa yang selalu menganggap dirinya hasil imitasi dari dunia luar? Disinilah kita mengambil posisi. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang pijakan mental kita hari ini dan arah yang akan kita tuju esok. Bayangkan jika generasi muda diajarkan bahwa peradaban bisa lahir dari pulau-pulau ini, bahwa leluhur mereka bukan pengikut, tapi pelopor, bahwa bahasa yang mereka gunakan hari ini adalah warisan dari jaringan maritim kuno yang menghubungkan Afrika Timur, Pasifik, dan Asia Tenggara, maka mental mereka akan berubah. Mereka akan belajar untuk tidak rendah diri. Mereka akan percaya bahwa inovasi bukan milik bangsa lain, tapi juga milik mereka. Mereka akan tumbuh bukan sebagai bangsa pengekor, tapi sebagai pewaris peradaban besar yang pernah ada. Dan semua itu hanya bisa terjadi
jika kita mulai menulis sejarah kita sendiri. Bukan sejarah yang bebas dari kritik, tapi sejarah yang lahir dari tanah ini, dari suara rakyatnya, dari bukti-bukti yang kita gali sendiri, dan dari keberanian untuk bertanya, siapa kita, dari mana kita berasal, dan siapa yang selama ini menentukan arah kita melangkah. Kini, pertanyaannya tak lagi tentang Yunan, tapi tentang kita. Apakah kita siap menulis sejarah kita sendiri? Karena pada akhirnya, pertarungan terbesar bukanlah melawan kebohongan, tapi melawan ketakutan kita sendiri akan kebenaran. Kita tidak akan pernah tahu seberapa besar warisan yang telah dikubur oleh waktu, oleh kekuasaan, atau oleh ketidaktahuan, kecuali kita punya keberanian untuk menggali. Dan ketika kita menggali, kita bukan hanya menemukan sisa masa lalu, tapi juga menemukan siapa diri kita sebenarnya. Jadi jika kamu mendengar satu versi sejarah, jangan berhenti di sana. Bertanyalah, gali lebih dalam, cari siapa yang pertama kali menuliskannya, lacak siapa yang paling diuntungkan darinya, dan tanyakan kembali, apakah itu benar-benar milik kita, atau hanya cerita yang diwariskan, agar kita tetap menjadi penonton dalam panggung sejarah kita sendiri. Karena selama kita hanya mendengar sejarah yang ditulis oleh orang lain, kita tak lebih dari bayangan. Kita ada, tapi tidak pernah sungguh hadir dalam kesadaran sejarah kita sendiri. Kita besar dalam angka, luas dalam wilayah, kaya dalam budaya, tapi rapuh dalam keyakinan akan jati diri. Semua itu bukan karena kita tak memiliki sejarah, tapi karena sejarah itu disusun seperti puzzle, yang petanya ditentukan oleh tangan asing, dan kita menerima bentuk akhirnya tanpa pernah bertanya, siapa yang menyusunnya? Untuk siapa gambaran itu dibentuk? Maka, inilah waktunya kita berdiri. Bukan sekadar berdiri sebagai bangsa yang merdeka secara politik, tapi juga merdeka dalam cara berpikir. Kita tidak perlu menunggu izin untuk menggali kebenaran. Kita tidak butuh validasi untuk menulis kembali sejarah kita. Karena kebenaran, seperti matahari, tidak bisa terus-menerus ditutupi. Ia akan selalu menemukan celah untuk bersinar, dan saat itulah kebohongan mulai memudar. Pelan-pelan, lalu hilang. Kita tahu, jalan ini tidak akan mudah. Kita akan dianggap melawan arus. Kita akan disebut pengacau, bahkan oleh bangsawan ilmu pengetahuan yang selama ini duduk nyaman dalam menara gadingnya. Tapi perubahan tidak pernah datang dari mereka yang duduk nyaman. Perubahan datang dari mereka yang berani bertanya, ketika semua orang memilih diam. Dari mereka yang berani mencangkul tanah masa lalu, meski harus melawan debu yang ditaburkan oleh narasi lama. Dan untuk itu, kita butuh lebih dari sekadar data. Kita butuh kesadaran kolektif. Kita butuh semangat generasi baru yang tak puas hanya menjadi pewaris, tapi ingin menjadi pencipta. Kita butuh anak-anak muda yang bukan hanya membaca sejarah, tapi menuliskannya ulang. Kita butuh para guru yang berani menyampaikan kebenaran, meski berbeda dari buku pelajaran. Kita butuh orang tua yang mengajarkan anaknya bahwa identitas tidak datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Inilah panggilan bagi semua yang merasa terpanggil. Bukan untuk menghapus sejarah lama, tapi untuk melengkapinya. Bukan untuk membenci masa lalu, tapi untuk memahami bahwa masa lalu bukan satu warna, bukan satu suara, bukan satu sudut pandang. Sejarah sejati adalah mozaik, dan kita punya hak untuk menambahkan potongan kita di dalamnya. Jangan biarkan teori Yunan menjadi selimut abadi yang menutupi cahaya sejarah Nusantara yang sesungguhnya. Jangan biarkan kita terus berjalan tanpa peta yang berasal dari tangan kita sendiri. Dan yang paling penting, jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam cerita yang tidak pernah kita pilih, tidak pernah kita tulis, dan tidak pernah kita yakini. Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tahu segala jawaban, tapi bangsa yang tidak takut untuk bertanya ulang, menggali ulang, dan menulis ulang jawabannya sendiri. J.D. Haryani. Ketika kamu menutup video ini, jangan biarkan rasa penasaranmu ikut tertutup. Buka lebih banyak buku. Kunjungi situs-situs arkeologi. Dengarkan cerita dari para tetua adat. Tonton dokumenter yang tidak disiarkan di televisi arus utama. Dan yang paling penting, mulailah bertanya. Karena pertanyaanmu hari ini bisa jadi kunci bagi masa depan bangsa ini.